Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, nama saya Muhammad Iqbal, NIM I1A2180005. Saya akan sedikit menjelaskan tentang yaitu mata kuliah Fiqh Lughah tugas ujian akhir semester. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang terkait rumusan masalah pengertian gharib, bagaimana peran gharib dalam bahasa Arab, yaitu pada judul makalah kami yang kemarin berjudul gharib. Kemudian tujuan untuk mengetahui pengertian gharib, untuk mengetahui peran gharib dalam bahasa Arab. Yang pertama yaitu dalam lisan Arab, kata gharib adalah gharabah. Secara bahasa berasal dari kata gharabah yang berarti jauh, sedangkan yang berhubungan dengan bahasa, kata bermakna al-ghamisa minal kalam, ungkapan yang tidak jelas. Adapun secara istilah, para ulama berpendapat bahwa dalam memaknai gharib secara garis besar terbagi dalam kelompok ulama klasik dan modern. Ulama klasik terdiri dari beberapa golongan sesuai dengan bidang keilmuan mereka, di antaranya adalah ahli bahasa. Menurut ahli sastra, gharib adalah lafaz yang tidak jelas maknanya, yang tidak bisa dipahami oleh orang tertentu, yaitu orang yang memiliki pengetahuan khusus dan berbeda dengan orang lain pada umumnya, seperti ahli bahasa, penyair, dan lain-lain atau penulis. Peran gharib dalam bahasa Arab dibentuk mempengaruhi dengan bahasa lain. Gharib dalam bahasa Arab mengambil dua bentuk, yaitu kosakata asing masuk ke dalam bahasa Arab. Yang kedua, kata atau struktur asing masuk secara utuh ke dalam bahasa Arab sebagaimana aslinya, namun ditulis dengan huruf Arab. Bentuk kedua ini terdiri dari 5 model. Huruf hijaiyah yang berupa singkatan atau simbol dan kata dan angka, memindahkan kata asing tertentu dari bahasa aslinya dan menulisnya dengan huruf Arab. C. Menggunakan pola menggabungkan dua kata asing atau lebih menjadi satu kata yang ditulis dengan huruf Arab. Yang selanjutnya, mengambil susunan asing yang terdiri dari dua kata atau lebih sesuai dengan susunan lainnya. Susunan campuran antara asing dengan Arab tapi tidak sesuai dengan aturan tata bahasa Arab yang sebenarnya. Menurut ahli bahasa, gharib lafaz yang tidak jelas maknanya yang digunakan oleh mereka yang fasih dalam berbahasa dan ulama ahli bahasa yang piawai dalam bertutur ketidakjelasan makna yang dimaksud bisa karena belum pernah ditemukan atau digunakan sebelumnya, dan juga bisa karena memang sudah umum digunakan pada masa sebelumnya tetap menjadi asing pada masa berikutnya. Karena ketidakjelasan makna ungkapan, maka perlu penjelasan lebih lanjut mengenai maksud yang diinginkan. Dalam bidang keilmuan, ma'ani, balaghah, dari keragaman bidang ilmu yang mereka tekuni dan perbedaan masa di mana mereka hidup, bisa kita pahami perbedaan pemahaman mereka terhadap istilah ini atau istilah gharib. Jadi dalam lisan, arti kata gharib adalah gharabah kalau dalam bahasa Arab. Secara bahasa berasal dari kata gharabah yang berarti ba'id atau jauh artinya. Sedangkan yang berhubungan dengan bahasa, kata bermakna ungkapan yang tidak jelas pada arti dan makna kalam tersebut. Jadi itulah yang kami dapat simpulkan dari makalah kami kemarin. Itu secara singkat yang bisa saya pahami dan saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami semua. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.